Pemerintah Aceh merespon secara khusus kondisi pangan akibat pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2020 tentang Gerakan Aceh Mandiri Pangan atau GAMPANG. Salah satunya adalah meningkatkan produksi sayuran melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan pemberdayaan kelompok wanita tani yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Aceh. Belanja masyarakat terhadap pangan ini bisa dikurangi ya, dengan cara ketahanan pangan masyarakat sendiri, dengan membangun ketahanan masyarakat di pekarangan sendiri supaya menanam kebutuhan hari-hari lah, ya kan, seperti cabai, bawang, ya kan, itu kan bisa ditanam di pekarangan sendiri, yang itu kan menjadi, karena sering sekali cabai naik, bawang naik, ya kan, itu bisa menjadi usaha dari masyarakat punya ketahanan. Jadi kita juga bantu kelompok-kelompok seperti itu. Pemanfaatan pekarangan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Aceh dalam program GAMPANG merupakan duplikasi dari kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang diluncurkan oleh Badan Ketahanan Pangan BKP Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani wanita dengan komponen pengembangan kebun bibit, pengembangan demplot, pengembangan pekarangan anggota, serta penanganan pasca panen. Kebun bibit merupakan tempat produksi aneka jenis bibit yang bisa dijual setelah memenuhi kuota untuk demplot dan dibagikan ke anggota kelompok untuk ditanam di pekarangan. Sedangkan demplot merupakan lokasi pembelajaran bagi anggota kelompok dalam melaksanakan kegiatan baik terkait budaya berbagai macam jenis sayur-sayuran, umbi-umbian, buah-buahan, penyediaan sumber protein hewan, serta penanganan hama dan pembelajaran, serta pengadministrasian kegiatan kelompok. Kedua komponen ini diharapkan berjalan aktif sehingga dapat menjadi sumber pendanaan mandiri kelompok nantinya, ditambah dengan komponen penanganan pasca panen yang akan memberikan nilai tambah bagi hasil panen kelompok. Tahun 2021, pemerintah pusat melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan pendampingan untuk 239 kelompok yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, lebih kurang 7.070 orang, dengan harapan kelompok agar dapat memanfaatkan dana yang diberikan pemerintah sehingga semua kelompok dapat mencukupi kebutuhan pangan di tingkat keluarga. Bidang konsumsi pangan ini melaksanakan itu yang pertama meningkatkan gizi bagi keluarga, itu yang pertama. Dalam hal ini kita melakukan kegiatan adalah dengan memanfaatkan pekarangan pangan yang kita laksanakan mulai dari tahun 2013 sampai 2022 ini masih kita laksanakan, terutama yang terkait dengan program GAMPANG, Gerakan Aceh Mandiri Pangan. Ini semua kabupaten kota kita bantu untuk melakukan penanaman sayuran di pekarangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan mutu gizi bagi keluarga. Kenapa kita melakukan kegiatan ini? Itu disebabkan secara analisis kita dapat data dari BPS dan kita analisa bahwa 3 jenis pangan ini yang masih kurang, terutama sayur dan buah, pangan hewani. Ini yang jadi masalah kita ini sekarang, dan juga umbi-umbian. Sehingga kita lakukan langkah kita membuat kegiatan adalah dengan memanfaatkan pekarangan untuk jenis sayuran. Selain ketersediaan pangan, juga akan memberikan banyak manfaat lainnya seperti menjamin pangan aman dari cemaran pestisida, menghemat pengeluaran rumah tangga, dapat menambah pendapatan keluarga jika dipasarkan, meningkatkan hubungan harmonis antar anggota masyarakat, serta dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan akibat pandemi dan terpenuhinya gizi keluarga, serta mencegah stunting. Di samping kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan,
Bidang konsumsi pangan juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan konsumsi dengan pola konsumsi pangan B2SA untuk memperbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi atau gizi salah serta penyakit yang menyertainya kemudian. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut yang selama ini kita kenal dengan skor pola pangan harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Berdasarkan hasil analisa, kualitas konsumsi pangan masyarakat Aceh tahun 2021 belum mencapai nilai optimal. PPH konsumsi tahun 2021 baru mencapai 75,5 atau masih kurang 24,5 poin dari skor PPH ideal yang diharapkan. Khusus kualitas konsumsi sayur dan buah dari skor 30 yang diharapkan, masyarakat Aceh baru mencapai 18,4 skor atau 61,3%. Melalui kegiatan promosi pemanfaatan pekarangan pangan, diharapkan dapat memperbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat, khususnya untuk konsumsi sayur dan buah. Kegiatan dilakukan karena kualitas konsumsi sangat dipengaruhi oleh mindset dan perilaku makan hanya untuk kenyang. Harus kita ubah, bahwa makan juga untuk memenuhi kebutuhan zat dan gizi agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Misalnya dulu di Aceh ada ajakan orang tua kepada anak-anak mereka, pajuh bu belege, engkut becucut, atau makan nasi yang banyak, makan ikan sedikit. Anggapan kalau banyak mengkonsumsi ikan, anak akan cacingan, lalu anak-anak memahami pangan itu hanya makan nasi. Kalau belum makan nasi, sama dengan belum makan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan pola konsumsi pangan B2SA. Tidak ada satupun jenis makanan yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara lengkap, sehingga diperlukan kombinasi asupan berbagai jenis makanan dengan porsi tertentu sesuai dengan usia, jenis kelamin, berat badan, dan kondisi fisiologis tertentu. Pola konsumsi B2SA yaitu susunan makanan untuk dikonsumsi seseorang sekali makan atau untuk sehari menurut waktu makan, pagi, siang, dan sore atau malam, yang mengandung zat gizi untuk memenuhi kebutuhan tubuh dengan jumlah yang memenuhi kaidah gizi seimbang yang sesuai dengan daya terima atau selera budaya dan kemampuan daya beli masyarakat serta aman untuk dikonsumsi. Asupan pangan atau makanan dengan pola B2SA adalah sebagai berikut. A. Membiasakan konsumsi beraneka ragam makanan karena zat dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak terdapat dalam satu jenis pangan, karena tidak ada satu jenis pangan yang mengandung semua jenis gizi dan semakin beragam, semakin lengkap gizinya. B. Menentukan porsi makanan yang seimbang dengan kebutuhan menurut aktivitas, usia, keadaan biologis, penyakit, dan budaya. C. Mengandung zat gizi makro, seperti kalori, protein, lemak, dan mikro atau vitamin. D. Jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan, usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan ideal, dan waktu makan. E. Bebas dari cemaran zat kimia yang berbahaya. F. Aktif berolahraga. Untuk menyusun menu B2SA sehari-hari, hal pertama yang harus diketahui adalah berapa kebutuhan pangan kita. Kebutuhan pangan sehari-hari sangat berbeda pada tiap individu karena ditentukan oleh jenis kelamin, umur, serta aktivitas sehari-hari. Untuk memudahkan, gunakanlah porsi menu kebutuhan pangan sehari-hari terdiri dari A. Makanan pokok sebanyak 4,5 porsi, 1 porsi sama dengan 100 gram. B. Lauk hewani 3 porsi, 1 porsi sama dengan 50 gram. C. Lauk nabati 3 porsi, 1 porsi sama dengan 50 gram. D. Sayuran 3 porsi, 1 porsi sama dengan 100 gram setelah dimasak. E. Buah-buahan 5 porsi, 1 porsi sama dengan 50 gram. F. Gula 2,5 porsi, 1 porsi sama dengan 5 gram. G. Minyak 4 porsi, 1 porsi sama dengan 5 gram. H. 2 liter air. Pentingnya perilaku kita dalam merubah pola konsumsi yang dari tidak seimbang menjadi seimbang. Dalam hal ini program kita adalah dengan melakukan secara B2SA,
beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk dilakukan. Inilah yang kita lakukan, 3 kegiatan ini yang kita lakukan di bidang konsumsi. Meski sekilas terlihat sederhana dan mudah pemanfaatan pekarangan ini, tetapi jika dilakukan secara masif akan berdampak cukup besar terhadap pemenuhan pangan dan gizi keluarga untuk hidup sehat dan produktif. Apalagi di Aceh umumnya masih memiliki lahan pekarangan yang cukup luas. Himbauan kami, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga, dengan program yang kita lakukan dengan pemerintah pekarangan, tidak harus menunggu bantuan dari pemerintah. Pemerintah adalah memberi cuma fasilitas terbatas dengan anggaran yang ada. Kami mengharapkan kepada ibu-ibu dan juga desa-desa yang ingin membangun itu, kan sudah ada program bantuan dana desa yang diberikan 10% untuk ketahanan pangan, bisa dimanfaatkan anggaran ini untuk pemambatan pekarangan, terutama menjaga ketahanan pangan itu tetap terjaga.